Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Khalifah, NPM 1811060307, kelas Biologi D. Dosen pengampu Rizky Nifsi Ramdini MSI, mata pelajaran hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga kaca piring atau Gardenia jasminoides. Nah, untuk materinya yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasinya. Nah, jadi bunga kaca piring ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Trasheophyta, kelas Lamidae, ordo Genithiales, famili Rubiaceae, genus Gardenia, spesies Gardenia jasminoides. Kemudian, bunga kaca piring ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu berwarna putih dan memiliki tekstur matte. Bunga-bunga ini biasanya tumbuh dalam ukuran yang cukup besar. Ukurannya berdiameter hingga 10 cm. Kemudian, ciri selanjutnya, bunga ini muncul ketika musim panas dan musim gugur dan beraroma sangat harum. Kemunculan bunga seringkali dibarengi dengan buah-buah kecil lonjong. Kemudian, ciri ketiga, pohon ini tumbuh membentuk semat lebat dengan ketinggian mencapai 3-4 meter dengan kulit batang yang berwarna abu-abu keputihan. Nah, untuk melihat ciri-cirinya yaitu seperti foto atau gambar di samping ini. Kemudian ciri selanjutnya, pohon kaca piring ini banyak digunakan sebagai tanaman kebun dan tanaman halaman rumah. Tumbuhan kaca piring ini tumbuh baik pada tanah dengan kandungan asam antara 5-6. Kemudian, kandungan nutrisi atau senyawa bioaktif pada kaca piring yaitu mengandung senyawa seperti atsiri, gardenin, genepin, gardenosid, geneposid, skandonise, menthol aster, tanin, manitol, genetiobiose, klorgenin, klosetin, klosin, flavonoid, polifenol, sitosterol, dan saponin. Dengan banyak kandungan senyawa tersebut, maka bunga kaca piring ini digunakan juga sebagai obat-obatan. Kemudian manfaatnya, yang pertama yaitu untuk bahan pewarna tekstil dan pewarna kue tradisional. Kemudian daunnya itu digunakan sebagai obat sariawan dan akarnya sebagai obat sakit gigi. Kemudian manfaat selanjutnya, secara empiris daun kaca piring merupakan salah satu tanaman obat yang digunakan untuk mengobati diabetes mellitus. Kemudian bunganya merupakan komoditas bunga potong yang sering digunakan dalam karangan bunga dan corsage. Dalam pengobatan tradisional Cina, buah kaca piring ini juga termasuk ke dalam salah satu bahan baku pembuatan obat yang berfungsi untuk menurunkan demam. Kemudian untuk orang-orang di Kepulauan Pasifik itu biasanya menggunakan bunga-bunga kaca piring ini untuk membuat kalung bunga. Syarat tumbuhan kacang piring. Jadi, tanaman bunga kacang piring ini terkenal sebagai tanaman bunga yang sensitif dan perawatannya perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pilihan lokasi tanaman yang memiliki kelembapan yang tinggi dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, tanaman ini toleran pula pada tempat yang teduh. Tanaman bunga kaca piring ini dapat ditanam di daerah terbuka maupun di dalam pot. Kemudian, teknik menanam bunga kaca piring. Yang pertama, yaitu pertama-tama siapkanlah terlebih dahulu bibit tanaman bunga kaca piring. Nah, bisa diperoleh dengan cara stek tangkai atau bisa membeli bibit di toko tanaman. Yang kedua, karena tanaman bunga kaca piring ini menyukai tanah yang lembab, maka siramlah tanah
yang akan dijadikan lokasi atau media tanam. Selain itu juga dapat mempermudah penanaman. Yang ketiga, campurlah pupuk kompos dan lumut gambut pada tanah guna memperbaiki drainase dan pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman bunga gardenia. Derajat keasaman pada tanah yang ideal untuk menanam bunga kaca piring ini yaitu antara 5 sampai 6. Kemudian, buatlah lubang tanaman yang disesuaikan dengan gumpalan akar tanaman jika menggunakan metode stek. Kemudian, masukkanlah bibit bunga yang telah disiapkan ke dalam lubang dengan hati-hati. Kemudian tutup dengan media tanam di sekitar bibit, lalu disiram. Nah, untuk cara membudidayanya yaitu yang pertama, memerlukan penyiraman secara teratur, terutama pada saat musim kemarau. Siramlah tanaman ini dengan kondisi tanah yang jika terlihat kering. Hindari membasahi daun. Sebaiknya disiram pada daerah area akar. Kemudian, agar tanaman kacang piring ini tumbuh sehat dan berbunga lebat, lakukan pemupukan setidaknya 2 kali dalam setahun. Juga bisa menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang, pupuk-pupuk organik lainnya. Kemudian, pangkas bunga yang telah layu dan daun-daun atau ranting yang telah mati. Hal ini dilakukan agar tanaman ini memasuki masa pertumbuhan. Kemudian, bunga kaca piring ini rentan terhadap serangan hama seperti sisik, kutu putih, lalat putih, ulat. Maka dari itu gunakan insektisida untuk menanggulangi hama tersebut. Kemudian kendala dalam budidaya dan solusinya. Yang pertama yaitu adalah gangguan penyerbukan. Solusinya itu sebaiknya diperhatikan pada saat kaca piring sedang giat-giatnya berbunga. Gunakanlah pestisida pilihan yang spektrum sempit sehingga tidak membunuh serangga-serangga yang berperan dalam penyerbukan agar tidak mengganggu putik sari. Kemudian yang kedua, serangan hama dan penyakit. Solusi ini disarankan saat tanaman telah memasuki fase berbunga digunakan pupuk dengan kandungan N rendah dan tingkat unsur P. Sayangnya unsur P ini lambat terserap oleh tanaman sehingga akar bersifat immobil, sehingga menambah unsur P seringkali terlambat mengatasi masalah kontrol bunga karena overdosis. Untuk mengatasi masalah tersebut, gunakan fokus P yang berfungsi instan dan tepat diserap melalui daun. Kemudian kendala selanjutnya yaitu kekurangan atau kelebihan air. Nah, solusinya kita harus menjaga kadar airnya. Jika tanah terlalu kering, maka perlu dilakukan penyiraman lebih intensif, dan jika air mudah menggenang, maka perlu dilakukan pembenahan drainase yang lebih baik. Kemudian kendala hama ulat. Solusinya untuk menggunakan pestisida baik yang alami maupun insektisida sistemik. Kemudian hama tungau laba-laba. Solusinya yaitu untuk membasmi hama ini bisa menggunakan akarisida, yaitu bahan senyawa kimia beracun yang ampuh membunuh rumpun keluarga tungau, camplak, dan laba-laba. Sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.